terima suratnya gitu Pak, tanda di Bapak Desa, tanda terima laporan kami. Oh di Pak Saja. Mungkin sedikit maksud kedatangan hari ini kemudian sampai ke SPKT ini seperti apa ini? Terima kasih teman-teman. Saya dan Pak Irman Manila Joko diberi kuasa oleh saudara Izin Sirgario untuk melaporkan terus forum pemerhati media sosial yang mana klien kami merasa keberatan atas pernyataan. Yang pertama terkait laporan mereka ke polisi dulu, dan yang kedua terkait pernyataan mereka di media sosial. Yang mana pernyataan mereka itu secara terang benderang menuduh klien kami membiarkan akun-akun palsu memposting kritikan atau kata-kata yang merupakan penghinaan atau kemana baik di grup Facebooknya, ya. Yang mana klien kami kan sebagai admin dari grup karena kami buat melaporkan balik itu karena kami merasa bahwa tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan melaporkan dan menarasikan di media sosial itu juga mencemar tentang nama baik klien kami, dan satu sisi telah mengganggu klien kami yang mana aktivitas dia juga sebagai seorang dosen. Laporan ini ditujukan kepada siapa? Laporan kita ini kita tujukan kepada Kapolres juga, dan harapan kita bahwa laporan ini segera untuk ditindaklanjuti agar permasalahan ini tidak melebar kemana-mana. Dan sebelum ini laporan atau pengaduan? Pengaduan ke Ini masih sifatnya pengaduan. harapan terkait pengaduan ini bagaimana Kak? Ya tentunya kan kita berharap pihak kepolisian juga sudah memproses pengaduan kita itu sehingga apa yang menjadi dinamika pendiskusian hari ini itu tidak melebar kemana-mana dan tidak dia. Sehingga kan yang kita takutkan juga dan jangan sampai terlalu melebar kemana-mana, jadinya timbul permasalahan lain. Kita harap pada pihak kepolisian segera memanggil para pelaku. Yang di Satriano Kirawa dan Adi dan Kusmaru. Dan kawan-kawan di penampilan di media yang sudah kembali kepolisian dari pihak kakak mereka melihat aduan dari teman-teman forum pemerhati media tadi, bagaimana kakak melihat ini? Pertama bahwa kami sangat menghargai dan menghormati wakil bupati dan wakil bupati. Kami mencintai dia juga masih sudah dan kami yakin bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman forum media sosial ini tidak diketahui oleh Pak Bupati dan wakil bupati. Juga kami harapkan bahwa teman-teman juga bisa menginspirasi diri mereka. Mereka hadir sebagai pemerhati, tapi mereka selama ini tidak pernah melakukan edukasi literasi digital kepada masyarakat. Bagaimana untuk menggunakan media sosial yang baik. Tiba-tiba melaporkan orang polisi. Dan itu berbahaya bagi kehidupan demokrasi di bangsa kita. Ke depan bisa jadi semua orang kompeten kita ketika berkomentar di Facebook agar dianggap mencemarkan atau menyinggung perasaan orang, itu bisa dipolisikan. Mereka punya dugaan itu bahwa admin FPRS itu turut membiarkan dan memfasilitasi para pemilik akun palsu itu untuk kata mereka itu hoax, membuli dan mencemarkan nama baik bupati dan polisi. Apakah itu benar? Kalau kami sampaikan bahwa itu adalah dugaan yang keliru. Karena memang di dalam grup sendiri kan beliau sebagai admin kan sudah ada aturan-aturan yang tertuang. Bisa kita bacakan aturan-aturannya. Ini kan ada 10 aturan. Ada hormat sifat sama orang, bersikap baik dan sopan, tidak ada ujaran kebencian dan tudingan, dilarang mengirim spam, berbagai konten YouTube wajib minta izin, promosi bisnis juga wajib minta izin, jangan memposting konten hoax, postingan berisi lampiran kosong akan dihapus, dilarang membagikan live streaming dari grup luar, jangan membagikan postingan dari grup lain. Jadi grup Facebook yang dikelola oleh klien kami ini itu dibuat secara terbuka. Biasanya ada Facebook itu kan harus ada izin dari admin, tapi ini kan beliau buat secara terbuka sehingga siapa saja bebas untuk memposting.
Jadi bukan grup privat ya? Ya, bukan bersifat. Dan artinya itu hal-hal yang disampaikan oleh pemilik akun itu bukan tanggung jawab admin gitu, tanggung jawab pribadi pemilik akun. Ya, tanggung jawab pribadi pemilik akun. Makanya saya sampaikan ke mereka juga, ini pembelajaran buat teman-teman forum pemerhati media sosial bahwa teman-teman harus perlu belajar hukum lagi. Jadi secara legal standing ini kan bicara terkait dengan delik aduan atau pencemaran nama baik. Kalau bicara legal standing mereka tidak punya legal standing. Kalaupun memang postingan-postingan itu menyinggung seseorang, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, seharusnya bupati dan wakil bupati yang melapor polisi, bukan mereka. Jadi mereka ini salah sasaran sebenarnya. Maka akibat tindakan mereka itu kita anggap itu sebagai sebuah laporan palsu. Maka kita melapor balik mereka dengan laporan palsu dan juga pencemaran nama baik, karena mereka sudah menarasikan di beberapa media sosial. Saya kira cukup.